Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin. Di sini saya sebagai host di acara ISOC Islamic Sociology C. Nah, di acara ISOC ini kita akan mendengarkan kultum dari narasumber kita. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan atau membacakan beberapa komentar mungkin dari beberapa pemuda-pemuda kita. Nah, sebelumnya kita kedatangan seorang narasumber, seorang guru besar. Beliau adalah seorang guru di SMP mungkin. Ya, beliau bernama Bapak Randy ya. Bapak Randy. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Randy? Alhamdulillah baik. Kaifah haluk? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Betul kan? Alhamdulillah. Nah, di acara ISWAT ini tuh mungkin pertama kali kita membuat acara ini. Nah, kita akan bertanya kepada Bapak Randy nih terkait dengan kita akan membahas mengenai apa atau tema besar dari episode pertama ini apa. Boleh dijelaskan dulu Bapak Randy, kita akan membahas materi atau temanya itu apa gitu. Oke. Tema ya berarti. Tema, betul. Nah, tema hari ini tuh kita bakal membahas tentang dibela sama Allah. Dibela sama Allah, Masya Allah. Kenapa dibela sama Allah? Tidak dibela sama orang tua, dibela sama teman. Karena kau ngerasa nggak sih ketika kita lagi down nih, kita lagi sedih, terus tiba-tiba kita dibela sama teman kita, kita dibela sama orang tua. Betul. Nah, kita kan seneng ya ketika dibela, ada yang ngebela kita. Sekarang gimana posisinya ketika kita dibela sama Allah? Gak kebayang gitu. Dibela sama teman aja udah seneng, betul. Apalagi dibela sama Allah. Sangat senang sekali kayaknya. Oke, Bapak Randy mungkin boleh menjelaskan atau memaparkan terkait dengan tema hari ini, yaitu mengenai dibela sama Allah. Oke, silakan. Oke ya. Jadi dibela sama Allah. Nah, sebelumnya nih ya, Yeah. tahu nggak sih kalau dakwah itu mengajarkan cara kita untuk menjadi penyabar, bukan penyibir. Dakwah itu mengajarkan kita untuk mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membuat kita untuk merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak kita untuk menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu membuat kita untuk menjadi pelopor, bukan pelapor. Maka dari itu, ketika kita mengetahui sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sampaikanlah apa yang kalian ketahui walaupun hanya satu ayat. Nah, seperti itu. Nah, dibela sama Allah. Pernah nggak sih kalian itu lagi presentasi nih, contohnya presentasi kalian itu belibet, presentasi kalian tuh gagal, dan di situ teman kalian tuh kayak ngejek kalian gitu, kayak kamu tadi presentasinya jelek banget deh, tadi kamu presentasinya gak jelas dia ngomong apa aja. Nah, ketika kamu lagi down, lagi sedih karena diejek sama teman ya, tiba-tiba dosen kamu bilang, tadi siapa yang presentasi? Kata dosen tuh, oke, applause buat dia yang udah presentasi. Tepuk tangan sekelas, ya, betul, muji. Setelah itu dosennya ngasih tahu, oke, kita kasih ke tepuk tangan buat yang sudah presentasi tadi, udah berusaha maksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Nah, gimana sih perasaan kita gitu ketika kita diejek sama temen karena presentasi kita gagal, ternyata ada yang ngebela kita. Ketika sekelas itu ngejek kita, ternyata dosen kita ngebela kita. Gimana sih perasaan kita? Senang harusnya. Ya, senang dia kan? Bisa selamat, bisa semangat. Nah, asalnya kan mental kita mungkin down, diejek oleh teman-teman ya. Iya. Ketika dibela sama dosen atau dipuji bahwa walaupun presentasi kita itu kurang bagus, tapi ketika dipuji mungkin kita lebih bersemangat, lebih senang, lebih percaya diri. Gitu. Iya betul ya. Kan ya. Nah, Paj tahu nggak Paj? Biasanya nih ya, kita ke teman itu punya nama panggilan kan? Iya. Oke. Orang yang botak biasanya dipanggil botak, bener nggak? Iya nggak? Iya. Botak. Orang yang kumisnya lebet. Iya, lebet. Gimana? Biasanya dipanggil si kumis kan? Ya, iya. Terus orang bahkan yang namanya bagus kadang punya nama pelesetan, betul nggak? Gak tahu. Nah, biasanya ada. Contoh nih, saya punya teman namanya Fajrin. Namanya itu bagus, Fajrin. Tapi dipanggilnya apa? Banteng.
Apa? Iya karena jauh gitu nama panggilan Pak. Kan gak nyambung kok jadi Iya, makanya. Fajrin ke Banteng. Nah aneh yang Balik banget. Nah teman-teman, Allah juga punya nama panggilan. Oh. Jadi coba ketika kita lagi sakit hati, ya, ketika kita lagi down, coba kita itu berdoa ke Allah itu bukan dengan sebutan dengan nama Allah, dengan ya Allah, bukan dengan ya Allah. Tapi kita panggil Allah itu dengan nama tematik, dengan nama sesuai dengan kebutuhan kita. Panggil Allah itu dengan sebutan ya Jabbar. Ya Jabar. Ya Jabbar. Ya Ya Jabbar Jabbar itu itu, artinya apa? nah ya Jabbar itu adalah panggilan Allah atau panggilan kita kepada Allah untuk orang-orang yang sakit hati. Kayak gitu. Jadi ketika kita sakit hati nih ya, maka kita panggil Allah. Panggil Allah dengan sebutan ya Jabbar. Seperti itu teman-teman. Sakit hati oleh apa? Oleh circle kita. Mungkin circle apa? Circle Geng lah. geng. Apa geng? Circle family life kita. Family. Circle pertemanan kita. Toxic Circle mungkin ya. iya betul. Nah, gitu. Pertemanan. Banyak sekali. Makanya ketika kita sakit hati, maka kita coba yang pertama kita ajak ngobrol itu adalah Allah. Kita coba panggil Allah dengan sebutan ya Jabbar. Jabar. Nah, teman-teman semuanya, ada 3 tahapan cara kita curhat sama Allah ketika kita lagi down, ketika kita lagi ingin dibela sama seseorang. Yang pertama itu kita tahu namanya itu adalah istisyarah. Istisyarah itu kita minta bantuan, kita minta masukan kepada teman kita. Misalnya kepada teman kelas, saya lagi punya masalah ini nih, minta masukan dari kamu dong. Nah, itu namanya istisyarah. Yang kedua itu tahap istifta. Istifta. Nah, istifta itu tahap di mana kita meminta masukan atau pendapat kepada orang yang berilmu, kepada ustadz kita, kepada guru kita, kepada dosen kita. Pak Ustadz atau guru kita, saya lagi punya masalah ini, bagaimana solusinya? Nah, ketika kita meminta pendapat kepada guru kita, maka itu disebut dengan istifta. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah, udah tahu mungkin, yang paling penting Istighfar. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. Yang ketiga itu istikharah. Istikharah itu ketika kita minta pendapat, kita minta masukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu terbalik gitu. Kita biasanya kan sekarang itu ada apa-apa, kita sedih itu langsung curhat ke netizen gitu. Kita ada apa-apa, kita sedih, kita langsung bikin note di Instagram, lagunya itu lagu yang paling galau. Gitu kan ya? Iya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita lagi sedih, kita ingin dibela sama Allah, kita coba jangan panggil Allah itu dengan sebutan ya Allah saja. Tapi kita panggil Allah dengan sebutan ya Jabbar. Al-Jabbar. Dalam Asmaul Husna ya. Tapi Al-Jabar masuk atau enggak? Ya masuk. Ya Jabar tapi Ya apa? Jabbar. Nah, itu. Maaf saya keliru. Nah, makanya dalam sholat ada doa kita itu Robbikfirli warhamni wajburni. Wajburni. Jadi ya Jabar itu artinya itu Allah yang maha kuat. Bukan berarti Allah itu tegas. Allah itu ya Allah harus kuat sama aku ya Allah. Bukan seperti itu. Tapi ya Jabar itu artinya adalah untuk orang-orang yang lagi ngerasa feeling blue gitu. Orang-orang yang lagi sakit hati. Orang-orang yang lagi sedih. Jadi kuatkan diri saya yang lagi lemah gitu. Nah, kayak gitu, betul. Makanya sekarang nih, gimana cara kita dibela sama Allah? Ada di Quran surat kedua ayat 152. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurukum, kata Allah itu. Wahai hambaku, ingat aku, kata Allah. Emang kenapa ya Allah? Wazkuruli wala takfurun. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka kata Allah, Allah akan ingat kembali kepada kita. Nah, mengapa kita harus ingat kepada Allah? Beda dengan manusia. Kadang kita itu mikirin teman kita care sama teman kita ngasih perhatian lebih sama teman kita. Tapi kadang kita dapat feedback yang gak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Kita berlaku baik sama teman kita dan kita berharap teman kita juga baik sama kita, tapi ternyata kadang teman kita itu boro-boro inget sama kita gitu. Nah, sedangkan kata Allah dalam Al-Quran malah Allah yang bilang sendiri, kata Allah, ketika engkau ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka dari itu, agar kita dibela sama Allah, maka dari itu ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Oke, mungkin Masya Allah
dari materi atau ceramahnya Bapak Randy mengenai dibela sama Allah ya. Tadi itu ada apa aja? Yang pertama ada istisyarah, ada istifta, dan yang sama ketiga istikharah. Oke. istikharah. Jadi gini Bib lagi. Pak Ustadz atau Bapak Randy. Jadi Bapak Randy, kemarin tuh kita di grup kelas atau Instagram kelas kita membuka kolom komentar nih untuk bertanya kepada kita. Tapi namanya itu nggak disebutin atau anonim mungkin ya disebutkannya. Nah dari beberapa pertanyaan kami ambil berapa? 3 mungkin. 3 dari beratus pertanyaan, beratus sejuta. Oke, langsung aja mungkin itu. Kita bacakan pertanyaan yang pertama mungkin ya. Dari siapa? Oh gak ada. Oke. Nah, yang pertama gini katanya Bapak Randy. Penting mana pengetahuan dunia dan pengetahuan untuk kehidupan akhirat? Atau keduanya itu seimbang gitu. Nah, kenapa banyak oknum dari umat muslim pada zaman sekarang menganggap pendidikan itu penting? Oh, jadi kata dia tuh mana nih yang paling penting, pengetahuan dunia atau akhirat? Tapi banyak dari umat muslim mungkin menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting gitu, Pak Randy. Ya, boleh dijawab? Langsung jawab. Boleh. Boleh. Iya. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat apakah ya kita itu selama hidup ini harus fokus pada akhirat atau kepada dunia? Harus, gitu ya. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu kan udah jelas ya bahwa Allah itu menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah. Nah, perlu kita sadari bahwa ibadah ini itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ibadah mahdoh dan yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Jadi bukan berarti kita hidup di dunia selama ini itu hanya untuk sholat, zikir, puasa setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tapi juga bagaimana caranya agar kita sekolah, kita kuliah, bahkan kita main pun itu bisa menjadi ibadah. Nah, itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Seperti itu. Nah, sekarang fokus mana? Apakah kita harus fokus kepada dunia Atau akhirat? atau kita fokus pada akhirat? Nah, pertanyaan seperti ini tuh adalah bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan hablum minallah dan juga hablum minanas kita. Bahwa kehidupan kita ini itu bukan hanya untuk beribadah atau bukan hanya untuk berfokus hanya kepada Allah, tapi kita juga makhluk sosial. Kita berinteraksi. Makanya kita perlu hablum minanas, yaitu hubungan dengan manusia. Nah, sehingga bagaimana caranya agar kita menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan jika kita hanya berfokus mengejar dunia, maka analoginya itu kita seperti mengejar bayangan. Gak kesampaian. Ya semakin kita kejar itu kayak semakin jauh semakin jauh. Tuh. Bayangan sendiri atau bayangan orang lain? Bayangan dia. Dia teh siapa? Oh, bayangan diri sendiri. Oh. Tahu lah. Oke, mungkin gitu. Siap. Jadi gimana? Jadi harus seimbang. Nah, itu ya pertama. Beda ketika kita fokus dengan akhirat, bahkan ketika kita fokus dengan ibadah dengan akhirat kita, maka justru dunia kita yang akan mengikuti. Nah, jadi bukan ditinggalkan nih, dunianya gak ditinggalkan. Nah, bukan berarti ditinggalkan. Jadi fokus aja ke ibadah we, tapi kalau dunia tuh diantepin aja gitu. Sosialnya udah we, itu mah urusan mereka gitu. Nah, iya itu yang salah. Salah berarti pemikiran kayak gitu ya. Makanya tadi muncul pemikiran apa tadi, boleh diulang lagi pertanyaannya tentang pemikiran masyarakat itu? Itu yang bahwa pendidikan itu nggak penting gitu. Nah, pendidikan tidak penting itu seakan kita itu bilang bahwa ya buat apa kita berpendidikan gitu, bahwa hidup itu udah kita yang atur gitu. Bahwa kita itu hidup aja untuk fokus ke akhirat, dunia nggak usah kita kejar gitu. Buat apa kita mengejar pendidikan? Kayak gitu pemikirannya. Kayak gitu. Makanya itu adalah pemikiran yang bisa jadi salah, keliru mungkin ya. Alasan apa dulu bisa mengatakan seperti itu. Nah, makanya kembali lagi bahwa cara kita itu adalah dengan menyeimbangkan hablum minallah dan juga hablum minanas. Baik, terima kasih. Jadi intinya hablum minallah, hablum minanas. Karena keduanya harus seimbang.
Pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz, Pak Randy. Pak Randy. Dari gak ada ya. Pertanyaannya gini Bapak Randy. Iman bisa naik turun kan ya? Tapi kenapa akhir-akhir ini keimanan saya tuh turun? Semenjak banyak hal yang bikin capek-capek, kayak Allah gak memihak ke aku gitu, kata beliau. Dari hal itu mulai turun lagi dan turun lagi gitu. Gimana ya biar balikin keimanan? Biar yakin kalau ada hal indah di balik kesulitan, kesusahan ini. Itu pertanyaan. Oke, jawab. Iya dijawab. Oke, jawab. Nah, jadi ini tuh memang pertanyaan yang bahkan emang relate sama kita gitu. Kehidupan apalagi Jangan- mahasiswa ya. Iya, jangankan penanya, tapi kita juga Sering. gitu. Nah, makanya kan ada doanya ketika kita sedang turun, ketika hati Keimanan. kita sedang turun gitu. Oh, hati. Doanya itu ya muqallibal qulub gitu. Jadi ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinika. Maka teguhkanlah hati hamba. Makanya ini ini memberikan ide bahwa sudah menjadi hal yang manusiawi gitu ketika iman kita turun itu, dan juga ketika iman kita turun naik. Nah, ketika kita mendapatkan cobaan, kita melihat dalam Quran surat Al-Baqarah di 3 ayat terakhir, 1 ayat terakhir kalau nggak salah, Allah tuh bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hambaku, kata Allah tuh, sekali-kali Allah itu nggak akan ngasih ujian kecuali emang ujian itu kita yang sanggup. Jadi ketika kita ngeluh, ya Allah kenapa sih yang dapat ujian ini itu harus kita banget, kenapa nggak teman kita aja gitu? Ya berarti emang karena kita sanggup gitu. Bukan berarti Allah itu ngasih ini ngasih itu buat nguji kita, buat nyiksa kita. Tapi Allah ngasih cobaan itu ke kita itu karena emang Allah tahu bahwa kita itu sanggup. Jadi kembali lagi, yang pertama itu kita sadar bahwa ujian yang Allah kasih kepada kita itu adalah ada di batas kemampuan yang bisa kita lakukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin ngasih ujian kecuali kita itu sanggup. Dan yang kedua tadi itu adalah bahwa turunnya hati itu ya wajar. Makanya kita ada doanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Seperti itu. Mungkin cukup Bapak Fajrin. Oke, baik. Jadi yang tadi itu dijawabnya bahwa kenapa kita mungkin keimanan kita turun, karena Allah mungkin memberikan ujian bagi kita tuh karena kita tuh sanggup sebenarnya. Jadi tidak boleh menyalahkan kepada orang yang lain atau melimpahkannya itu kepada orang lain. Kenapa sih harus saya? Kenapa nggak orang lain gitu yang menanggung ujian ini tuh gitu kan? Iya, Harusnya seperti itu. Harus seperti itu. Gimana sih harusnya tadi itu? Iya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan yang terakhir mungkin. Ini yang rada-rada Jadi gini Pak Ren, apa hukumnya jadi friendly sana sini? Asik. Pertanyaan yang sangat culture. Aduh, iya lagi. Nah, apa hukumnya friendly sana, Sini. friendly sini? Nah, friendly ini kalau misalnya niat kita baik, niat kita untuk ya sekedar interaksi, atau misalnya kita Nyari itu teman emang mungkin. ya Nyari teman. nyari temen, atau emang kita itu orangnya ekstrovert gitu, yang nggak bisa diem, banyak ngomong. Nah, mungkin bisa jadi sifat friendly ini itu emang cara kita membuka diri kita itu dengan seperti mengobrol dengan orang lain, menyapa dengan orang lain, dan itu berarti ya nggak apa-apa. Apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya niat kita beda, misalnya niat kita cari perhatian, niat kita caper, niat kita cari perhatian, Ya kan caper tadi. nah ya itu. Nah, maka itu Pusing. nggak boleh. Nggak boleh. Itu makruh berarti. Makruh ada hukumnya ternyata ya. Itu ada hukumnya. Jadi gak boleh mengusik orang lain. Nah, iya, nanti Hukumnya boleh kalau kita mencari teman. Mungkin Oh. kalau kita tuh ingin dikenal. Betul. Tapi kalau gak boleh tuh caper atau ya nyusahin orang lain lah Iya, kayak. betul. Oke. Cukup ya? Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertanyaannya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Randy untuk terakhir nih sebelum ditutup episode pertama, nanti dilanjut episode kedua lah. Di episode pertama ini Oke. ada kata-kata terakhir bagaimana cara kita menjalani hidup dengan asik. Asik ya boleh? Iya. Nah. Tahu Ninja Hattori? Iya. Nah, Ninja Hattori. Ninja Hattori itu apa sih? Yang mendaki gunung, melewati lembah. Itu. Oh, yang itu? Iya, Ninja Hattori. Itu tuh cara kita menjalani hidup. Ninja Hattori. Nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Weh.
Terima kasih. Oke, mungkin segitu aja, nanti dilanjut ke episode kedua mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.